Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci Pak Jokowi sepertinya mulai tidak kompak dan mulai cakar-cakaran, teman-teman. Kenapa demikian? Nah, saya punya satu video di mana Said Didu sangat gelagapan, gagap-gagap, dan tidak sanggup menjawab pertanyaan dari Faisal Assegaf. Tahu sendiri kan siapa Faisal Assegaf? Orang yang memang sangat getol menyerang Pak Jokowi dan juga keluarganya. Tapi terkait dengan ijazah palsu ini, dia sepertinya punya POV sendiri, point of view sendiri, teman-teman. Sehingga Said Didu ini sepertinya terbongkar nih niat jahat mereka untuk mengusut ijazah Pak Jokowi. Dan nanti kita akan lihat seperti apa gerak-gerik Said Didu yang mencurigakan. Selain itu teman-teman, ada video di mana Bang Hotman Paris, salah satu pengacara kondang, itu membongkar aib yang sangat luar biasa dari Roy Suryo. Dan lagi, ada Egy Sujana yang menyuruh-nyuruh Rismon untuk menghadap Sultan Hamengkubuwono dan mencari informasi dari Sultan. Ya ini kan upaya untuk mengadu domba bangsa, teman-teman. Untuk apa Anda menyeret-nyeret Sultan? Dan Roy Suryo juga menyeret-nyeret Pak Prabowo, mengkritik Pak Prabowo. Kenapa menghadap Jokowi? Kenapa duduknya seperti itu? Ini kan hal-hal yang tidak penting untuk mereka lakukan. Jangan seret-seret orang lain dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Cukup kalian aja yang dibui nanti. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tadi pagi, Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, tahun 2016 Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah. Atau sengaja dibawa. Sakit perut gua setiap gua nonton itu. Sakit perut, mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu satu truk, ya. Apalagi katanya ada ribuan lagi. Udahlah, jangan pakai jas di TV lah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Nih, rolek gua kasih lo, ya. Langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2.000 kali ya. 2.000 ya kan? Jangan berlagak di TV deh, ya. Salam Hotman Paris. Roy Suryo, jangan nggak usah berlagak di TV, nggak usah pakai jas. Kalau pompa air sama matras kau ambil juga ya kan, kata Hotman Paris tadi. Kita simulasi dulu. Oke lah, ini dugaan yang kuat ada ijazah palsu. Tapi Jokowi tidak berdiri tunggal. Ada keterlibatan partai-partai politik yang menggunakan syarat administrasi ijazah sebagai pendaftaran di KPU. Taruhlah Ibu Megawati dan partai-partai lainnya. Saya pikir posisi mereka yang menggunakan sesuatu yang diduga palsu ini secara moral etika, kenapa mereka justru teriak Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka yang mendaftarkan di KPU? Nah, sikap objektif dari Pak Said. Saya menyatakan begini, kalau saya di posisi itu begini, ini kan calon yang dicalonkan ini, nah kelakuan pribadi dia tanggung jawab pribadi. Jadi bukan tanggung jawab yang gelagapan Said Didu ya kan? Tidak mungkin dong. Tapi Ibu Mega sudah menggugurkan pengertian pribadi itu dengan mengangkat Pak Jokowi sebagai petugas partai. Dan dalam berbagai pidato resmi formal informal, dia produk terbaik dari PDIP. Tapi kan betul. Berarti bukan lagi pribadi kan? Ibu Mega juga menyatakan, ya kalau punya jasa asli tunjukin aja kenapa. Sesudah kasus ini diributkan oleh Bang Said dan kawan-kawan. Maksud saya, dia tidak berdiri sebagai aktor tunggal. Kapan kawan-kawan ini juga secara objektif meminta pertanggungjawaban Bu Mega yang terlibat terhadap produk yang dianggap bermasalah? Ya itu lain lagi. Karena ini ketanggung jawab pribadi. Maksud saya begini. Kok lain lagi? Bahwa kenapa partai-partai ini tidak ikut menuntut ke Jokowi? Ya sama asli benar nggak? Nah bukan rakyat yang karena kami di terimbas nih karena kami mencalonkan Anda, tapi ternyata Anda ijazahnya palsu. Udah gelagapan Said Didu, udah ketahuan. Motif kau itu ketahuan Said Didu. Emang dasarnya kebencian. Emang dasarnya mau menghancurkan keluarga Pak Jokowi. PDIP itu ya mencalonkan Pak Jokowi di wali kota, gubernur, dan juga presiden.
Masa ya mereka nggak tahu sih kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu? Nggak mungkin Said Didu. Partai-partai itu tidak melaporkan dan menuntut Pak Jokowi karena mereka yakin, mereka percaya ijazah Pak Jokowi itu asli, bukan palsu. Cuma kalian-kalian ini aja yang percaya ijazah dia palsu. Said Didu mulai gelagapan dia, mulai nggak tahu mau ngomong apa teman-teman. Lihat tadi mimik mukanya gimana. Pusing ya kan? Kayak ini, kayak apa sih? Saya dengan segala hormat ya memohon dan kemudian ini mengkritik, saya berani mengkritik kepada Presiden Republik Indonesia ya Bapak Prabowo Subianto. Apa Kenapa lagi Bapak kau? harus quote and quote kata beberapa orang sowan ke rumah? Hah? Datang boleh, tapi posisi duduknya tidak demikian. Posisi duduknya masa ada presiden, kemudian menteri-menterinya, kemudian di depannya ada bekas presiden, kemudian istrinya dan anaknya yang itu wakil presiden. Wakil presiden, kenapa seolah-olah presiden itu menghadap kepada wakil presiden? Ini sangat tidak betul. Dia bukan Raja Jawa sekali lagi. Dan bahkan dia pernah seolah-olah menggunakan pakaian kebesaran Amangkurat yang itu sebenarnya raja yang tidak pantas untuk dicontoh karena bengis. Jadi sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan petunjuknya gitu ya. Jadi sekali lagi, ayo kita bangkit karena Raja Jawa yang ini mau mempidanakan, mau mengkriminalisasi, mau memenjarakan rakyatnya. Itu makanya saya menggunakan kaos Raja Jawa. Lah itu kan rumah Mas Gibran juga. Itu kan rumah orang tuanya. Posisi duduk pun dipermasalahkan oleh orang ini loh. Waduh, otak Roy dipakai Roy. Woi, Anda ini kan ahli katanya kan? Otak dipakai dong. Inilah ya orang yang dasarnya kebencian. Semua yang dilakukan oleh orang tersebut nggak benar pokoknya. Mau Gibran duduknya di bawah nanti salah. Mau Gibran duduknya nanti di belakang Prabowo juga salah. Mau nanti Gibran duduknya di samping Prabowo juga salah. Ini, aduh, sampai posisi duduk loh dipersoalkan loh. Cuma dia yang mempersoalkan ini loh. Partai-partai lain itu nggak ada mempersoalkan, cuma dia loh. Kocak juga ini orang. Katanya menghadap Raja Jawa mana? Loh, kacau juga pola pikir orang ini. Kayaknya sih emang perlu diperiksa kejiwaan sih. Kayaknya sih ya, kayaknya butuh nih Roy Suryo nih. Apakah kita sokong Pak Purnomo untuk memeriksa dia teman-teman? Ini, aduh, ini udah kelewatan sih teman-teman. Ini orang-orang begini udah kelewatan tau. Udah nggak jelas omongannya loh. Udah makin ngawur gitu. Tadi ngomong ada seorang pejabat mantan presiden yang mau memenjarakan rakyatnya. Ya gimana? Dulu aja Pak SBY ngelapor kok. Dulu aja Pak SBY waktu menjabat. Pak SBY masih menjabat Roy. Pak SBY masih menjabat melaporkan orang ke polisi Roy. Dan Pak SBY sendiri yang pergi melapor. Kok sekarang Pak Jokowi yang bukan siapa-siapa lagi, bukan presiden lagi, melaporkan atas pencemaran nama baik, kok nggak boleh? Kok nggak boleh Roy? Kok bisa ada standar ganda begitu Roy? Hah? Otak Roy, otak. Oke, berarti ini kalau ada pemanggilan lagi dari Polda siap hadir dan gak takut kalau ada isu-isu ditetapkan jadi tersangka kalau dari kubu. Sangat siap, tapi juga harus fair dan imbang. Kemarin terjadi unfair ya. Jokowi diperiksa itu di ruangan mewah ya, namanya Lounge Polresta Surakarta. Itu nggak lazim diperiksa di situ dan dia diperiksa di kotanya sendiri. Padahal orang yang diperiksa itu harus datang ke Polda Metro Jaya. Ya dia tidak sakit kecuali dia sakit terbaring nggak bisa pergi kemana-mana pakai infus selang dan lain sebagainya sehingga harus datang. Enggak, dia teriak-teriak masih teriak-teriak di kongresnya PSI ya. Jadi artinya dia sehat. Ini rakyat Indonesia dipertontonkan sikap ketidaknegarawanan, bahkan kepengecutan seseorang yang tidak berani menyebut saya. Kalau orang waras berpikir sederhana, Mbak. Dari awal nggak usah dia bayar lawyer yang banyak, nggak usah dia mengorganisir termul-termulnya, cukup tunjukin jasa aslinya, orang lihat, oh iya ada. Download. Oh iya ada. Tribun X. Serius kau, ha? Serius kau? Oh iya ada. Kau kan udah pernah ngomong di Sentana sama si Tifa. Kalaupun Jokowi menunjukkan ijazahnya, belum tentu selesai. Aduh, omongan kau itu mencela-mencela Roy. Sama kayak isi kepala kayaknya ya. Mencela-mencela juga. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Kalau ditunjukkan pun, kau juga udah pernah di-challenge sama kuasa hukum Pak Jokowi di TV. Kalau ditunjukkan selesai nggak? Kau bilang belum tentu, harus diperiksa dulu, harus dicek dulu. Sekarang kok ngomongnya lain, Roy. Sekarang kok ngomongnya lain. Inilah orang-orang yang tidak bisa dipercaya di Republik ini, teman-teman. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, sekarang ngomong C. Udahlah, aduh, kalau omongan kau aja sudah tidak konsisten, gimana kita mau percaya sama kau, Roy? Nggak ada yang bisa. Pak Jokowi itu konsisten loh. Dari awal dia mengatakan, Pak Kasmujo dosen pembimbingnya. Nah, sampai kemarin ketika reuni, Pak Jokowi pun mengatakan,
Walau bagaimanapun, saya tetap akan mengatakan Pak Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Itu Roy, itu namanya konsisten. Konsisten, tidak kayak kalian mencela-mencela sama kayak isi kepala, ya kan? Menurut saya tanpa intervensi atau tanpa dorongan kita melihat indikasi pidana-pidana yang terjadi, fakta-fakta hukumnya, ini nggak ada yang bisa mengelak. Kalau menurut saya sih tidak mendahului Tuhan ya. Ini udah hampir kalau katanya Roy Suryo 11.000 triliun masuk penjara. Waduh. Ya. Jadi intinya bahwa tanpa kita mendesak, ya kan, biarkan saja Polda Metro Jaya memprosesnya dengan baik dan benar. Mari kita masyarakat sama-sama mengamati, sama-sama mengawasi dengan baik, ya kan. Jadi tidak ada yang nanti mengatakan bahwa ini dikriminalisasi atau ini sengaja disetting, ya kan. Jadi kita serahkanlah kepada Polda Metro Jaya. Sebentar lagi Roy CS bui, masuk bui tak bisa ketemu istri. Siap-siap kau ya, siap-siap. Semoga minggu ini teman-teman, ini kan udah hari Senin. Semoga minggu ini, semoga hari Jumat Keramat lah. Jumat Keramat sudah diumumkan tersangka-tersangkanya. Karena sepertinya minggu ini mereka akan diperiksa. Jadi para terlapor ini, saksi terlapor ini akan diperiksa polisi, penyidik Polda Metro. Nanti ya semoga cepet lah. Semoga sampai hari Kamis diperiksa semua, udah selesai. Jumat penetapan tersangka teman-teman ya. Dan kita akan berpesta melihat mereka nangis. Kan Gubernur DIY kan apa sih itu ya, siapa Sultan juga kan? Iya bang. Nah, tolong dengan hormat, antum minta audiensi ke keraton, karena keraton tuh lebih didengar menurut saya. Di samping gubernur dia sultan, kan UGM tanah punya dia itu. Iya. Jadi dicemarkan oleh orang yang namanya si Jokowi gitu loh. Mau menyeret Sultan ya kan? Pendapatnya. Jadi tolong Sultan suruh berpendapat tentang si Jokowi gitu loh. Iya bang. Isu soal Egy Sujana menyuruh Rismon Sianipar untuk memberi perintah kepada Sultan Hamengkubuwono ke-10 agar segera mengeluarkan pendapat tentang dugaan kasus ijazah Joko Widodo atau Jokowi menyentuh berbagai aspek penting, di antaranya adalah tata negara, etika politik, dan batas-batas kewenangan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Polemik permintaan agar Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan tokoh kebudayaan memberikan pendapat terhadap kasus yang bersifat politis dan hukum, seperti dugaan ijazah palsu, menurut saya perlu dianalisis dari berbagai sudut. Posisi hukum Sultan Hamengkubuwono ke-10 merupakan pejabat publik sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, namun juga merupakan Raja Keraton Yogyakarta yang memiliki peran budaya dan simbolik. Sebagai gubernur, pendapat publik tentang isu hukum bukan kewajiban formalnya, kecuali diminta secara resmi oleh lembaga negara terkait, misalnya Mahkamah Konstitusi, DPR, dan lain-lain. Dasar hukum permintaan tokoh sipil seperti Egy Sujana, Rismon, Roy, dan Tifa merupakan warga negara atau tokoh masyarakat yang memiliki hak berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Namun mereka tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur atau memerintah pejabat publik termasuk Sultan Hamengkubuwono ke-10. Permintaan tersebut masuk dalam ranah kebebasan berekspresi, bukan perintah formal. Dalam sistem demokrasi, semua warga negara berhak menyampaikan pendapat atau permintaan, tetapi itu tidak berarti otoritas. Etika politik dan representasi publik yang mendorong tokoh adat atau gubernur untuk berbicara dalam polemik nasional bisa menjadi strategi politis, namun perlu memperhatikan apakah tokoh tersebut memang berwenang atau relevan secara fungsional. Apakah ada potensi intervensi terhadap independensi hukum atau pengaruh budaya yang disalahgunakan? Menurut pendapat tegas saya adalah tokoh sipil tidak punya legal standing untuk mengatur Sultan Hamengkubuwono ke-10. Permintaan mereka lebih merupakan ekspresi politik. Sultan Hamengkubuwono ke-10 pun memiliki hak untuk menolak, merespon, atau tetap diam sesuai pertimbangan pribadi. Salam keadilan, Advokat Darius Leka, SH.MH. Waduh, keren banget penjelasannya ya. Ini mereka ini gerombolan pembenci ini sedang berusaha untuk menarik-narik pejabat-pejabat yang mungkin punya potensi ataupun pengaruh yang besar di tengah masyarakat ya, untuk ikut nimbrung dalam kasus ijazah palsu ini.
dan mereka berharap mereka didukung gitu. Padahal faktanya ya mereka nggak ada yang mendukung sampai saat ini teman-teman. Mereka ya bekerja sendiri, tapi bekerja atas perintah Bohir kali ya. Tapi Bohirnya siapa kira-kira ya? Waduh, ini yang masih menjadi pertanyaan nih. Siapa kira-kira Bohirnya teman-teman? Melihat memang saya juga dari awal-awal bicara seperti hal yang sama. Jadi sebenarnya isu pemaksulan dan isu ijazah palsu ini kalau kita lihat tidak mempunyai dasar-dasar hukum dan juga fakta-fakta konstitusi yang benar ya, baik isu pemaksulan maupun ijazah palsu. Isu ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki bahwa hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab. Menghancurkan lawan politik. Dan ini memang kita lihat bukan hanya di situ isu pemaksulan, isu ijazah palsu, bahkan kalimat-kalimat yang menyudutkan secara pribadi atau ad hominem itu selalu dilakukan. Pak Jokowi PKI lah, Gibran fufu-fafa lah, Gibran plonga-plongo lah, nggak mau dipimpin oleh monyet lah. Ini kan udah terjadi nih. Memang untuk menghancurkan karakter. Dan satu lagi Bung Sylvester, gantung adili. Nah itu si Padilla itu yang kalau cerita tuh udah mau putus surat lehernya teman-teman. Yang ya sebentar lagi juga masuk bui dia. Ini pastinya bukan hanya saya ataupun Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo mengetahui itu. Artinya siapa tokoh politiknya? Tokoh politiknya bisa jadi adalah yang kemarin kalah pilpres, tentunya. Kalah pilpres. Ya kan, kalah pilpres. Tidak mau Prabowo Gibran berhasil, kalau bisa putus di tengah jalan, atau yang nantinya untuk konsumsi 2029. Konsumsi 2029. Ya, bisa jadi partai politik. Dan memang kita udah tahu ya kan, saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya. Sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh. Dan Anda berani menyebutkan, Bung Sylvester, partai politik mana yang menjadi tokoh agenda besar ini? Saya pikir saya nggak perlu sebutkan, masyarakat udah tahu itu, ya kan. Yang kita lihat juga bahwa ada beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Ini kan konyol. Ngapain sih Anda sampai mengatakan itu? Padahal ini kan proses hukum. Karena apa? Orang menuduh tanpa bukti, ya kan? Makanya Pak Jokowi dan kami, teman-teman itu melaporkan ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada penghasutan gitu loh. Dan kan tidak perlu gitu loh mereka berkomentar gitu. Ada juga dari pengurus Partai Biru itu mengatakan bahwa ini hanya untuk pengalihan isu. Waduh, pengalihan isu. Dan tadi katanya Partai Biru ya. Waduh, sama kayak baju saya nih berarti sekarang nih. Partai Biru, teman-teman. Kira-kira siapa dalangnya ya Partai Biru ini ya? Kira-kira siapa ya yang mempersiapkan calonnya untuk 2029? Waduh, ngeri-ngeri juga ini. Ngeri-ngeri sedap juga di Bung Sylvester ini. Sudah menguliti sedikit demi sedikit Partai Biru, Bohir, dan juga Dalang. Apakah ini memang fakta yang sebenarnya teman-teman? Atau masih berdasarkan analisis? Wah, itu yang harus kita cermati secara bersama ya. Jangan sampai ada yang semakin bermain gitu ya kan di kasus ijazah palsu dan juga pemaksulan Gibran. Tapi ya kita nggak perlu berspekulasi teman-teman. Biarkan dia mengalir dengan sendirinya. Nanti mungkin akan terkuak juga. Siapa sih dalangnya? Siapa sih penyokong dananya? Ya semoga saja terkuak gitu ya kan. Tapi kembali lagi kita kepada Roy Suryo CS. Aduh. Saya tuh semakin hari semakin emosi loh lihat orang-orang ini. Apalagi Roy Suryo. Statement-statementnya tuh ya penuh dengan intrik, penuh dengan tipuan, penuh dengan propaganda-propaganda busuk. Ini bahaya loh. Ngomong hari ini A, besok B, lusa C, bahaya loh. Tinggal tunjukkan saja kalau memang ada ya udah. Ya kalau ditunjukkan, ya apa tujuan Anda memang selama ini mendesak Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya apa gitu? Apa motif Anda sampai Anda serentak semuanya nih ya, gerombolan-gerombolan Anda serentak semuanya mengatakan, ya Pak Jokowi tinggal tunjukkan aja, selesai. Apa motif Anda? Apakah hanya untuk melihat ijazah Pak Jokowi, kemudian Anda teliti lagi? Kemudian Anda meributkan lagi? Atau Anda sedang mencari celah dari Pak Jokowi? Nah, ini Pak Jokowi sudah membaca itu, Bung. Makanya, tapi bukan hanya Pak Jokowi, kuasa hukumnya pun sudah mencium motif-motif Anda mendesak Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Jadi ya, usaha-usaha Anda untuk mencari celah baru terhadap Pak Jokowi nggak ada yang berhasil, Bung. Kasihan ente. Kasihan.
Ditambah lagi tadi si Said Didu ditanya pertanyaan yang sangat tajam oleh siapa? Faisal Assegaf. Ngangguk-ngangguk dia, ngangok-ngangok dia. Macam ini loh, ngomongnya susah gitu ya kan. Jawab pertanyaannya susah. Gimana pertanggungjawaban partai gitu? PDIP loh yang mencalonkan dia dari wali kota, gubernur sampai jadi presiden. Kurang lebih hampir 20 tahun loh. Mereka yang mencalonkan Pak Jokowi dan membersamai Pak Jokowi. Dan kata si Betor, dia tahu kalau ijazah Pak Jokowi itu dibuat di pasar pramuka. Kok orang-orang PDIP nggak ada yang bersuara? Tapi ya orang PDIP sudah banyak yang menyanggah, yang menyangkal pernyataan Betor. Sudah banyak orang PDIP yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi memang asli. Pak Arya Bima tidak meragukan keaslian ijazah Jokowi. Bapak siapa Prasetyo Edi juga mengatakan bahwa ya Betor ini nggak tahu apa-apa. Siapa lagi teman-teman? Satu lagi kalau nggak salah tuh. Ada lagi satu tuh yang mantan apa gitu ya kan? Pokoknya dia lembaga Lemhanas, mantan gubernur Lemhanas. Itu kan dulunya mantan PDIP juga. Dia juga mengatakan dia melihat ijazah asli Pak Jokowi ketika mencalonkan presiden di tahun 2014. Jadi ya PDIP sebenarnya sudah yakin kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, nggak ada keraguan di dalamnya teman-teman. Tapi ya kalian-kalian ini yang nggak jelas emang, selalu meributkan hal-hal yang tidak penting. Dan tadi kita bisa dengarkan bagaimana Bung Hotman Paris mengatakan bahwa jangan petentang-petenteng lah di TV pakai jas. Kalau pompa airnya dibawa pulang ya kan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.